Salam semangat, Oma Sate, Pak Deklamut. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah kuat di dalam Tuhan. Bacaan diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12 yang demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita manusia di dunia ini penuh dengan perjuangan. Dari hal berjuang untuk selalu menjadi pribadi yang semakin baik, bahkan menjadi pribadi yang kuat di dalam nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena seringkali manusia dalam hidup lama yang dikuasai iblis, berjuang menuju kehidupan baru yang dikuasai Tuhan. Dalam perkara ini, manusia diperhadapkan pada banyak musuh. Musuh kita bukan manusia tetapi iblis dengan segala roh-roh jahatnya yang banyak itu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, di ayat 12. Iblis bekerja pada setiap pribadi dalam semua manusia tanpa memandang agama dan suku bangsa. Pribadi yang dikuasai iblis melakukan misi iblis dengan sadar atau tidak sadar, secara penuh atau sebagian, secara tetap atau insidentil. Musuh kita si iblis lebih licik dan kuat daripada kita dan merencanakan rencana jahat dalam pikiran kita. Si iblis bertujuan menghancurkan kesaksian, pernikahan, keluarga, gereja, dan kehidupan kita. Untuk mencapai rencananya, dia dengan licik memasang perangkap, menunggu kesempatan yang sempurna, menyasar kelemahan kita. Mudah sekali bagi kita menjadi sibuk dengan kehidupan, menjadi percaya diri pada diri kita sendiri. Tapi saat hal itu menjadi, kita tengah dan musuh kita memiliki kesempatan untuk menyerang. Akibatnya, hidup bisa berubah, tak berduga. Untuk itulah kita harus berani menghadapinya. Kita harus menghadapi iblis dan roh-roh jahatnya itu dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 11, yakni keadilan, kebenaran, Injil, iman, perkataan Allah atau rema dan doa. Kita bersikap baik itu bertahan atau berani menyerang menghadapi iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan agar kuat di dalam Tuhan, atau di ayat 10, yakni pertama, rendah hati. Kalau merendahkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa mampu, kuat, pandai, merasa tidak membutuhkan Tuhan, dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang rugi. Yang kedua, sikap berperang. Kita sebagai prajurit Allah
harus siap berperang setelah diperlengkapi dengan senjata pedang roh, yaitu firman Allah. Kuasa atas firman-Nya mengalahkan segala kuasa iblis. Yang ketiga, setia jadi anak terang. Dalam hidup baru ini, kita juga harus hidup sebagai anak-anak terang dengan hidup menuruti kegelapan dunia yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, perjabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati yang merupakan pakaian lama. Keempat, kuat di dalam nama Tuhan. Kita harus kuat dengan bangun dari tidur, berani menuju dalam kuat kuasa-Nya, karena karya keselamatan Kristus dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Para pengikut Kristus yang sudah mempercayakan diri pada Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan hidup dalam kekuatan iman. Bersama Tuhan Yesus kita maju dan kuat menghadapi beragam tantangan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan yang Engkau berikan, sehingga selalu menjadikan kami pribadi yang berkenan kepadamu. Di antara tantangan hidup di dunia ini, memampukan kami melawan semua tipu daya iblis yang bisa menghancurkan hidup dan keimanan kami. Dalam penyertaan-Mu, kami yakin ada karya ajaib. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita Omah Sate Pak Diklamut saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.